Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang ejaan dalam karya tulis ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang penggunaan ejaan dalam karya tulis. Baik, Anda tentunya sudah menguasai tentang ya kalimat tentang kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia laras ilmiah ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa bahasa Indonesia laras ilmiah itu adalah bahasa Indonesia yang dalam pemakaiannya taat terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat itu adalah kalimat yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja kalimat tersebut haruslah kalimat yang efektif. Jadi bahasanya harus baku ya. Kata-katanya juga di dalam kalimat tersebut harus baku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan ejaan dalam karya tulis ya. Baik, saudara, tentunya Anda sudah sering menulis, baik itu menulis sebuah kalimat maupun menulis ya sebuah paragraf ya, apalagi sebuah wacana yang utuh ya, Anda tentu saja membutuhkan ejaan. Nah, ejaan ini sangat penting Anda kuasai, meskipun sebetulnya ejaan ini kelihatannya sangat mudah ya. Namun kalau tidak dipahami betul, ejaan ini selalu menjadi kendala bagi Anda, bagi kita semua sebagai seorang penulis. Nah, saudara, kita lihat bagaimana sebetulnya ejaan yang kita gunakan dalam karya tulis itu sendiri. Nah, saudara, apabila Anda ingin menulis karya ilmiah ataupun menulis karya, apakah itu karya ilmiah populer, karya ilmiah murni, termasuk menulis ya karya sastra populer, nah itu harus menggunakan ejaan sebetulnya ya. Nah, oleh sebab itu ejaan ini sangat penting, mendukung sekali bahwa apa yang Anda tulis itu betul-betul taat terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama Anda betul-betul memanfaatkan menggunakan ejaan sesuai dengan fungsinya. Baik, saudara, yang pertama kita akan membahas tentang pemenggalan kata. Saudara, zaman dulu itu ada cara pemenggalan kata itu digunakan oleh mahasiswa tentunya ya. Itu terutama saya di zaman dulu itu menggunakan mesin ketik. Nah, kalau mesin ketik itu pemenggalan katanya untuk rata kanan berarti harus ada tanda penghubungnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini manfaatnya sebetulnya pembelajaran pemenggalan ini apabila kita menulis dengan tangan, misalnya tulisan tangan dengan pena, kemudian kita menulis dengan mesin ketik, tapi kalau menulis dengan komputer ataupun laptop, sekarang ini kan sudah ada rata kiri, rata kanan. Jadi kita tidak perlu lagi ya memberikan tanda penghubungnya ya. Namun Anda harus memahami masalah ini, saudara, apabila nanti Anda memang diminta oleh lembaga Anda misalnya ya, oleh dosen Anda untuk memenggal sebuah kata. Nah, jadi yang Anda penggal itu sebetulnya bisa jadi yang
ini kata tersebut sebetulnya yang dipenggal itu bunyinya ya, bunyi bahasanya itu. Makanya misalnya itu kata sebagai itu kan ada bunyi sebagai. Kalau ditulis ada huruf S, ada huruf E, ya, B, A, G, A, I. Nah, sebagai. Nah, jadi saudara, yang Anda penggal itu sebetulnya ada bisa jadi konsonan vokal misalnya itu ya, konsonan vokal. Nah, ini kan konsonan, ini vokal, baru bisa dipenggal. Atau Anda juga bisa memenggal, ini misalnya vokal konsonan, misalnya aktif. Nah, aktif berarti A itu vokal, K itu konsonan. Nah, Anda penggal ya, aktif. T-nya itu konsonan, I-nya vokal, K-nya, T-nya itu konsonan ya. Nah, saudara bisa jadi Anda akan memenggal, misalnya tapi jangan memenggal ini ya, memenggal adapun. Nah, tidak boleh dipenggal adapun. Nah, jadi vokal itu tidak boleh dipenggal langsung ya, setelah bunyi vokal misalnya itu, ini, ibu, ada. Nah, itu jangan dipenggal ya. Sebaiknya ya cari saja ya bunyi yang lain yang Anda penggal, yang tidak ada bunyi satu huruf yang berdiri sendiri. Kalau dijadikan huruf, jangan hanya satu huruf ya. Nah, misalnya itu seperti ini kan ada pun, nah boleh dipenggal. Berarti sini ada sebetulnya bunyinya kan pemenggalannya ada pun. Tapi kan kalau ditulis di sini, ditulis di karya tulis, itu jangan dipenggal adapun ya, tapi penggalah dengan paling tidak ada vokal, ada konsonan vokal atau vokal konsonan ya. Nah, bisa jadi Anda memenggalnya seperti ini, nilai, misalnya ya, konsonan vokal. Kemudian bisa jadi konsonan vokal konsonan, pernah misalnya. Kemudian bersin ya, mohon maaf. Kemudian mereka. Nah, jadi bisa jadi Anda penggal mereka atau astagfirullahaladzim, mereka gitu ya. Nah, ini ada apa ini? Hingga bersin-bersin terus ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita lanjutkan, mohon maaf ya. Baik, saudara, jadi pada dasarnya bisa jadi Anda memenggalnya itu misalnya konsonan, vokal, konsonan. Kemudian struktur. Nah, kalau struktur itu berarti kan apa saja? Struktur. Berarti yang Anda penggal struk, kemudian tur ya. Struknya konsonan, 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 vokal, konsonan. Nah, kemudian bisa jadi gravitasi. Nah, gra itu konsonan, konsonan, vokal. Itu ya. Baik. Saudara, misalnya Anda memenggal tentang ini kata informasi. Boleh Anda penggal informasi. Jadi vokal konsonan. Nah, atau konsonan, vokal, konsonan. Sini kan informasi atau informa. Nah, informan itu si di sini boleh karena ada konsonan vokal. Oke ya. Baik, jelas yang saya maksud? Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, saudara, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Jadi, ketika Anda
menulis karya ilmiah atau karya tulis yang lainnya, baik ilmiah murni, ilmiah populer, maupun karya sastra ya, itu Anda wajib menggunakan huruf kapital dan huruf miring sesuai dengan fungsinya. Saudara, ketika Anda akan menulis sebuah kalimat, harus diawali dengan huruf kapital ya, seperti ini. Kendati K-nya harus besar. Kemudian Anda akan menulis ini letak geografis ya, kemudian pulau misalnya seperti ini, nama tempat ya, nama tempat ini Pulau Nias misalnya. Nah, kemudian Anda juga ya bisa membuat ataupun menulis huruf kapital selain, mohon maaf ini, selain pada ya letak geografis tadi itu ataupun nama pulau. Nah, Anda juga bisa menulis huruf kapitalnya pada singkatan. Jadi singkatan menek. Nah, menek ini M-nya besar ya. Yang lainnya kecil semua. Menteri Negara, menek. Nah, ini sebetulnya sudah bisa dikatakan akronim. Akronim itu, saudara, singkatan yang sudah membentuk sebuah kata. Nah, ini. Nah, kalau ini betul-betul singkatan, PPN misalnya ya. Kemudian Kepala Bappenas. Nah, kepalanya juga harus, K-nya harus besar, karena ini jabatan ya. Kemudian Bappenas, B-nya saja yang besar, yang lain kecil ya. Ini sudah masuk kepada akronim sebetulnya. Kemudian nama orang juga itu misalnya Sri Mulyani Indrawati. Nah, setiap huruf awal sebuah kata nama orang itu harus ditulis huruf kapital atau huruf besar. Kecuali ini Indrawati memang dari sananya sudah digabung ya di akte kelahirannya. Jadi huruf besarnya, kapitalnya S, M, dan I saja. Kemudian begitu juga dengan Musrenbangfus. Nah, musyawarah rencana pembangunan tingkat pusat itu M-nya saja yang besar apabila disingkat. Ini merupakan akronim ya. Ya, kemudian di Gedung Bappenas, nah, nama tempat, nama gedung ini G-nya harus besar. Lalu Jakarta, nama tempat J-nya juga harus besar, gitu ya. Silakan saja Anda baca tentang ya EYD, ada buku sakunya murah ya. Kemudian penulisan kata. Saudara, ini sering terjadi kesalahan di dalam penulisan kata ya. Sering kali ini mahasiswa di dalam membuat makalah, kemudian proposal, penelitian, ataupun skripsinya ya. Bahkan hingga ya disertasi ada yang masih salah di dalam pemanfaatan atau penulisan sebuah kata ini. Nah, saudara, ingat bahwa kata depan itu ada kata depan di dan ada awalan di. Itu sama-sama di, tapi penggunaannya berbeda ya. Kalau kata depan di itu harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan itu awalan di atau imbuhan itu ya. Awalan di itu harus digabung penulisannya dengan kata yang mengikutinya atau dirangkaikan ya dengan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti ini ya, penulisan kata dilaksanakan. Nah, ini kata ini bukan kata depan, tetapi ini adalah awalan. Nah, awalan di. Nah, oleh sebab itu saudara harus digabung penggunaannya dengan kata yang mengikutinya karena nanti akan membentukkan sebuah kata kerja ini nanti awalan di ini. Nah, kemudian sedangkan kata depan di ini harus dipisahkan penulisannya dari kata yang mengikutinya. Misalnya penelitian ini dilaksanakan di 2 sekolah di Kabupaten Sorolangun. Berarti di 2 sekolah itu di ini adalah kata depan dipisahkan di Kabupaten Sorolangun.
itu D-nya itu juga kata depan harus dipisahkan. Termasuk di SLTP, D-nya adalah kata depan, dipisahkan ya. Nah, kemudian ada kata di sini dimulai. Dimulai itu juga harus Anda gabung karena di sini adalah awalan, bukan kata depan. Jadi penulisannya harus digabung. Itu ya. Nah, kalau di kelas berarti di ini adalah kata depan, harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Nah, jangan sampai salah lagi ya. Saya yakin Anda jangan sampai ada yang keliru ya. Saya yakin berarti Anda itu mampu untuk membedakan antara awalan di dan kata depan di dan penggunaannya di dalam karya tulis ilmiah tentunya ya. Nah, kalau karya tulis ilmiah itu tidak boleh itu awalan di dipisahkan, kata depan di digabung. Itu salah. Yang seharusnya kalau awalan di itu digabung penulisannya dan kata yang mengikutinya, sedangkan kata depan di harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan, saudara. Lalu penulisan singkatan dan akronim. Tadi sudah saya katakan, sebetulnya kalau kita mau menuliskan singkatan, singkatan itu dia huruf besar semua, huruf kapital semua. Misalnya KUD, berarti huruf besar semua. Tapi ketika kita mau menulis sebuah singkatan yang sudah berbentuk akronim, nah ini jadi kalau singkatan sudah berbentuk akronim, itu singkatan tersebut sudah membentuk sebuah kata. Misalnya INKUD, berarti ini adalah Induk Koperasi Unit Desa. Boleh saja kita singkat menjadi INKUD ya, dari KUD tadi ditambah saja IN. Nah, ini sebetulnya itu untuk aturan penulisan singkatan ini sebetulnya bebas ya, bebas kita menyingkatkannya. Bisa jadi singkatan kita itu akan lebih mudah dipahami oleh si pembaca ya nanti kalau kita tulis, sehingga mereka itu mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah singkatan dan ini adalah akronim. Nah itu. Nah, jadi saudara, kalau kita akan menyingkat sebuah kata atau beberapa kata, misalnya, nah ini seperti ini, Sulawesi Utara, kita singkat menjadi Sulut. Nah, ini berarti masuk pada akronim. Jadi yang kita tulis huruf S-nya huruf besar ya, S-nya. Nah, kemudian saudara, nah ini juga ada mana ya? Ya, INKUD tadi. Ya, DPR. Nah, DPR itu berarti D-nya besar, P-nya besar, R-nya besar ya. Jadi ini merupakan singkatan. Sedangkan kalau sudah menjadi kata itu adalah akronim ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulisan kata. Saudara, tentu saja sebetulnya apabila Anda mau menulis angka, yang saya maksud penulisan angka, ini saudara, bila Anda akan menulis ya angka satuan, kemudian puluhan, ya ratusan, belum menggunakan tanda titik. Nah, misalnya 150 km, itu tanpa ada tanda titik. Namun kalau Anda menulis satuan itu lebih, itu berarti Anda harus menggunakan tanda koma. Misalnya gempa berkekuatan 6,7 skala Richter ya. Nah, kemudian saudara, ketika Anda menulis ribuan, misalnya ini penduduknya sekitar 5.000 jiwa, berarti 5.000 ini harus menggunakan tanda titik ya, 5.000. Nah, kemudian kalau seperti ini ya, 2.400 pengungsi, berarti Anda harus memberikan tanda titik. Tapi kalau 9 korban, 9-nya tidak menggunakan tanda titik ataupun tanda koma. Tidak ya.
Nah, kemudian saudara pemakaian punktuasi. Punktuasi ini ada tanda baca. Nah, jadi tanda baca ini setiap kita mengakhiri sebuah kalimat harus menggunakan tanda titik ya. Kemudian apabila kita mau memisahkan sebuah ini kelompok kata atau pemenggalan kata tadi yang sudah kita bahas di awal, itu kita harus menggunakan tanda penghubung seperti ini ya. Tanda penghubung. Kemudian kalau kita mau membuat kata-kata pemberian, misalnya bangsa Indonesia ini melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu keterbelakangan, koma, kebodohan, koma, dan kemiskinan. Jadi Anda bisa menggunakan tanda koma ya. Nah, baik. Kemudian saudara, apabila Anda mengutip pendapat pakar, pendapat seorang, misalnya ada tahunnya bukunya, maka tahun buku itu ditulis, diapit dalam kurung ya. Misalnya 2001 berarti ada diapit 2 kurung ya ini. Jadi tanda dalam kurung namanya. Kemudian saudara bisa jadi, nah seperti ini untuk penulisan sumber, misalnya itu dalam kurung Wijatmoko diberi tanda koma ya, lalu tahun. Nah kalau tahun tidak perlu diberi tanda titik, tahun 2000 misalnya tidak perlu tanda titik, tapi kalau kita mengakhiri sebuah kalimat tetap kita gunakan tanda titik. Nah seperti itu dan seterusnya ya. Nah kemudian saudara penulisan unsur serapan. Nah saudara, untuk penulisan unsur serapan ini, apabila kita mengambil serapan dari bahasa asing, berarti bahasa asingnya itu harus kita terjemahkan ya. Seperti ini, misalnya transportation, berarti transportasi kita terjemahkan. Nah, supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh pembaca yang memang belum mengerti, belum mengetahui apa yang kita sampaikan. Ini maknanya maksudnya itu ya. Nah, baik, selanjutnya saudara, ini yang perlu Anda ketahui bahwa bentuk penulisan yang kurang benar dan yang benar. Nah, kalau Anda menulis anak-anak itu jangan ditulis anak 2, ini bentuk yang kurang benar. Tapi tulislah anak, tanda penghubung atau tanda strip ya. Ini anak. Nah, jadi anak-anak, seperti ini tulisan yang benar. Kemudian buku tulis, buku tulis. Nah, ini kurang benar ya. Yang benar, bentuk yang benar tuh buku, buku tulis. Jadi yang diulang adalah kata pertamanya. Lalu kerjasama. Nah, kerjasama ini kurang benar jika Anda tulis digabung. Tetapi tulisannya itu dipisahkan karena kerjasama itu ya bekerja bersama, berarti dia berdiri sendiri, jadi dipisahkan ya, kerja sama. Kemudian pasca gempa, nah ini bentuk tulisan yang kurang benar ya, jadi yang bentuk benarnya adalah harus digabung penulisannya pasca gempa, karena pasca gempa itu maksudnya adalah setelah gempa begitu, tapi kalau setelah gempa ya harus tanpa menggunakan tanpa digabung. Kemudian non baku. Nah, non baku ini juga begitu ya, Saudara. Bisa dipahami ya, non baku, pasca usaha. Nah, ini harus digabung penulisannya karena ini sudah membentuk kata baru, makna baru dia. Non baku itu berarti tidak baku. Panca usaha ini berarti 5 usaha ya. Kemudian kata terima kasih itu harus dipisahkan penulisannya, tidak digabung ya. Karena ini artinya ya terima dengan kasih, jadi terima kasih. Nah, kemudian antar pulau, kata antar pulau itu harus digabung penulisannya. Antar pulau itu berarti antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Ini yang benar ya, digabung. Kemudian subbagian itu tidak boleh ada tanda penghubung, ini kurang benar ya. Langsung saja digabung saya penulisannya subbagian begitu. Subbagian ini maknanya bahwa bagian dari bagian gitu. Lalu perkepala juga itu
tidak perlu digabung, ini kurang benar. Yang benar adalah per kepala. Jadi dipisahkan antara kata per, karena per ini sudah baku, yaitu setiap, ya, artinya setiap kepala, per kepala. Kemudian ditanda tangani. Nah, ini harus digabung penulisannya. Jadi setiap ada awalan dan akhiran, temu dua kata, ini ada dua kata, kata tanda dan kata tangan. Digabung saja penulisannya, jadi ditandatangani. Misalnya tanggung jawab, pasti dipertanggungjawabkan, misalnya, dan sebagainya. Baik, saudara, saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan ini. Saya minta Anda bisa membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas. Jadi ketika Anda akan menulis karya ilmiah, silakan saja Anda tulis dengan sebaiknya, ya, dengan mentaati kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga taat terhadap EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Saya yakin Anda pasti bisa menjadi seorang penulis yang baik, ya. Apalagi Anda akan membuat tugas-tugas dosennya, membuat makalah, skripsi, dan lain sebagainya, gunakan ejaan yang tepat. Ya, baik saudara, selanjutnya tugas Anda untuk tugas rangkuman itu bisa Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Selanjutnya silakan saja Anda membaca buku, ya, ada buku saya, bisa Anda baca tentang menulis karya ilmiah, juga buku keterampilan menulis, bisa Anda baca, bisa Anda peroleh di Gramedia yang ada di seluruh Indonesia, ya, di buku Gramedia, toko buku Gramedia. Ya, Anda juga bisa membaca buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan penggunaan ejaan dalam karya tulis, ya, dan Anda bisa juga membaca di internet untuk menambah wawasan Anda dan untuk menambah referensi Anda. Baik saudara, saya kira itu untuk pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.